Nah, lanjut ya. Bagian C. Itu jenis-jenis jembatan berdasarkan bahan pembentuknya. Yang pertama, jembatan kayu. Jembatan kayu itu sesuai namanya, jembatan yang dibuat dari material kayu. Ya. Selanjutnya ada jembatan pasangan batu bata. Jadi biasanya jembatan ini dari batu bata, melengkung dan dibuat menggunakan bahan batu bata. Jadi jembatan ini sudah cukup jarang digunakan karena tidak efisien dan juga cukup sulit untuk dilalui. Karena biasanya untuk jembatan tidak rata. Selanjutnya ada jembatan beton bertulang dan jembatan beton bertegang atau pressure concrete bridge. Jembatan dengan beton bertulang pada umumnya hanya digunakan untuk membentang jembatan yang pendek. Untuk bentang yang panjang sering menggunakan seiring perkembangan zaman ditemukannya beton bertegang. Dengan beton bertegang, bentang jembatan yang panjang dapat dibuat dengan mudah. Jadi yang kita lihat tadi itu ada namanya gelagar induk, itu menggunakan beton prategang. Selanjutnya ada jembatan baja. Jadi jembatan baja pada umumnya digunakan untuk jembatan dengan bentang yang panjang dengan beban yang diterima cukup besar sehingga halnya beton bertegang. Penggunaan jembatan baja digunakan untuk bentuk yang lebih bervariasi karena dengan jembatan baja bentang yang panjang biayanya lebih ekonomis. Jadi jembatan baja ini lebih murah daripada jembatan beton prategang. Selanjutnya ada jembatan komposit. Jembatan komposit apa? Salah. Jembatan komposit merupakan perpaduan antara dua bahan. Bisa misalnya contohnya menggunakan kayu dan juga baja, atau menggunakan kayu juga beton, atau misalnya menggunakan baja juga dengan baja dengan beton. Itu jembatan komposit. Yang selanjutnya baru ada jembatan kabel. Jembatan kabel terbagi dua macam. Desain yang beda yaitu suspension bridge dan juga kabel state bridge. Struktur kabel state menggunakan sistem kabel. Kabel tersebut ditarik dari struktur jalur jalan ke tower tunggal atau pylon namanya, tower tunggal. Jadi yang ini tower tunggal ya, namanya pylon. Untuk diikat dan ditegakkan. Tadi itu fungsi jembatan berdasarkan bahan pembuatannya atau bahan bentuknya. Sekarang jenis jembatan berdasarkan fungsinya. Jembatan jalan raya atau highway bridge. Jembatan ini dirancang untuk memikul beban melintas kendaraan baik kendaraan berat maupun ringan. Jembatan jalan raya ini menghubungkan antara jalan satu dan jalan dua lainnya. Pak. Satu jalan dua. Lanjut, jembatan penyeberangan orang atau footbridge. Jembatan yang digunakan untuk penyeberangan jalan. Fungsi dari jembatan ini yaitu untuk memberikan ketertiban pada jalan yang dilewati dan juga untuk menghindari risiko bahaya karena adanya orang yang menyeberang jalan. Lanjut, ada jembatan kereta api atau railway bridge. Jembatan yang dirancang khusus untuk dapat dilintasi kereta api. Perencanaan jembatan ini dari jalan rel kereta api, ruang beban jembatan, hingga beban yang diterima oleh jembatan disesuaikan dengan kereta api yang akan melewati jembatan tersebut. Selanjutnya yang keempat ada jembatan darurat. Jembatan darurat adalah jembatan yang dirancang dan dibuat untuk kepentingan darurat. Biasanya dibuat hanya sementara. Umumnya jembatan darurat dibuat untuk pembuatan jembatan baru, di mana jembatan lama harus dilakukan pembongkaran dan jembatan darurat dapat dibongkar setelah jembatan baru dapat berfungsi atau diselesaikan.
Lanjut, jembatan khusus. Jembatan khusus adalah jembatan darurat yang direncanakan dan dibuat untuk kepentingan tertentu seperti jembatan air, jembatan gas, atau jembatan untuk penyeberangan hewan. Lanjut ya, ada klasifikasi jembatan berdasarkan kelasnya. Itu ada 3, kelas A, kelas B, dan kelas C. Untuk perbedaannya itu ada pada lebar jalan dan beban berlintas yang diterimanya. Untuk jembatan kelas A yaitu lebar jembatan 9 meter, badan jalan 1 meter, dan lebar trotoar 1 meter kiri kanan. Menggunakan beban lalu lintas BM sampai dengan 100 atau beban 100% sesuai dengan peraturan pembebanan di sertifikasi pembebanan untuk jalan dan jalan raya nomor 12 tahun 1970. Lanjut, itu jembatan kelas substandar atau kelas B direncanakan sebagai jembatan permanen dengan lebar total 7 meter, dengan badan jalan 6 meter, dan trotoar setengah meter atau 0,5 meter kiri dan kanan. Jadi totalnya 7 meter ya. Lanjut, jembatan kelas double standar atau C3 dirancang sebagai jembatan permanen dengan lebar trotoar berapa? 4,5 meter, dengan badan jalan 3,5 meter, dan lebar trotoar setengah meter. Nah, jadi sekian penjelasan Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Waalaikumsalam. Tadi mulai pengertian jembatan, fungsi-fungsi, klasifikasi jembatan, bahan pembuat jembatan, bagian-bagian jembatan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut pada pertanyaan. Sebuah jembatan dibangun dengan model sebagaimana yang ada pada gambar samping. Jembatannya gambar apa? Gambaran Pak. Tidak. Gambaran Pak. Dilihat dari bahannya maka jembatan itu menjadi bahan. Intinya ya. Pada penggunaan jembatan warna agama memiliki data berfungsi sebagai berikut. Tipe jembatan pada lengkung. Bentang jembatan 35 meter, lebar jembatan 5 meter, fondasi jembatan fondasi langsung ataupun flat. Berdasarkan data jembatan yang telah disajikan di atas, jembatan ini masuk kategori jembatan kelas A, kelas B, kelas C, kelas D, kelas E. Kelas A, B, kelas B. Kenapa kelas B? Ada? Karena dia kelas B. Cuma 5 meter. Lanjut. Sebagaimana konstruksi bangunan yang lain, konstruksi jembatan tersusun dari beberapa komponen dengan fungsi masing-masing. Berikut ini pernyataan yang tidak benar mengenai komponen jembatan beserta fungsinya adalah: gelagar melintang berfungsi meningkatkan beberapa balok gelagar induk agar menjadi satu kesatuan. Pelat injak berfungsi sebagai penghubung jalan jembatan sehingga tidak terjadi perbedaan tinggi keduanya. C. Talut yang mampu pada abutmen dan pilar berfungsi sebagai menyalurkan beban langsung jembatan ke abutmen dan diteruskan ke bagian fondasi. Abutmen terletak pada ujung jembatan. Pelat lantai jembatan berfungsi sebagai penahan lapisan kekerasan yang menahan langsung beban lalu lintas yang melewati jembatan. Yang salah? Talut yang mampu pada abutmen. Talutnya. Ya Pak. Karena pada menyebarkan pemain Islam. Jadi di sini talut menyalurkan semua beban langsung jembatan ke abutmen. Salah ya. Lanjut.
berikut ini yang bukan merupakan fungsi dari adanya konstruksi jembatan. Apa fungsi dari jembatan? Apa tadi? Menghubungkan wilayah antara satu dan jalan yang lainnya. Mudah kalau ada terbatas lahir. Ya. Terakhir. Tadi terakhir. Tercepat keindahan. Berikut ini yang merupakan jenis-jenis jembatan berdasarkan bahan bentuknya. Bahan kayu, batu bata, rangka dan juga baja. Komposit kayu, batu bata, baja. Kayu, batu komposit gelagar. Batu komposit beton pertegang, box girder. Lengkung, rangka, gelagar, beton pertegang. Nah ya, kayu, batu bata, rangka baja. Rangka dan batu baja. Enggak. B. Komposit, kayu, batu dan juga baja. Lanjut, jembatan yang terdiri dari struktur baja dan kayu, maka jika dilihat dari segi bahan konstruksi jembatannya maka termasuk kategori jembatan dari struktur baja dan juga kayu. Jembatan kayu, jembatan baja, jembatan beton pertegang, jembatan beton, jembatan komposit. Nah, jadi ini Bapak ada video ya, lihat ya, video tentang bagaimana rekayasa dalam pembuatan jembatan berbagai. Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Mengamati jembatan Golden Gate yang mengapung di atas lautan Pasifik, maka Anda mungkin akan tertuju pada sistem kabel gantungnya yang indah. Apa yang akan terjadi pada jembatan jika sistem kabel ini tidak ada? Singkatnya, semua akan menjadi bencana. Yuk kita menantang arus memantikan Samudra Pasifik dan membangun jembatan Golden Gate dengan kepala teknisi desainnya Mr. Joseph Strauss. Kita juga akan melihat pencapaian prestasi teknik memukaunya jembatan Golden Gate. Ayo mulai. Jembatan Golden Gate adalah jembatan gantung. Sebuah jembatan gantung yang sangat sederhana bisa dibangun dengan cara berikut. Mendirikan dua menara di kedua ujung laut dan menggantung kabel panjang di antara menara tersebut. Kabel ini bisa dibilang mendekati sebagai parabola. Sekarang, mari kita pasang dek jalan beton dengan pilar. Ini akan menopang ke ujung dek jalan. Ketika kita menghubungkan kabel suspensi antara kabel utama dan dek jalan, jembatan itu tertopang sehingga dek jalan tidak akan runtuh seperti yang kita lihat sebelumnya. Ini adalah desain dasar di balik jembatan gantung. Sebelum menjelajahi lebih lanjut tentang jembatan Golden Gate, mari kita pahami dulu mengapa para teknisi memilih desain suspensi untuk tempat ini. Jarak antara dua garis pantai Golden Gate adalah 2,7 km. Mari kita bangun jembatan laut konvensional di sini. Anda bisa melihat bahwa dek jalan didukung oleh berbagai dermaga. Keberadaan dermaga ini menghalangi pergerakan kapal di bawahnya. Seperti yang bisa Anda bayangkan, membangunnya sedalam 300 kaki di dalam air akan sangat mahal. Dengan demikian, desain balok tidak masuk akal di sini. Sekarang, mari kita bayangkan sebuah jembatan lengkung. Jembatan jenis ini pasti akan memberikan lorong-lorong untuk kapal. Namun, untuk mempertahankan bentuk lengkungan, jembatan harus sangat tinggi. Struktur seperti itu akan cukup rumit untuk dibangun. Itulah sebabnya Mr. Joseph Strauss memilih
memilih desain suspensi, jembatan yang bisa mengatasi semua kekurangan yang telah kita bahas dengan cara yang sangat efisien. Sekarang, mari kita masuk ke detail desain jembatan gantung. Desain ini memiliki satu masalah mencolok. Jika Anda membangun jembatan seperti ini, menara akan menekuk ke dalam seperti yang ditunjukkan. Kabel utama berada di bawah beban tarik yang besar. Ia mengaplikasikan gaya pada menara. Ketika Anda mengatasi gaya ini, bisa terlihat bahwa ada gaya horizontal yang tidak seimbang yang bekerja ke dalam menara yang kemudian menjelaskan mengapa menara menekuk. Dapatkah Anda menemukan solusi untuk masalah ini? Untuk membatalkan gaya horizontal ini, kita membutuhkan gaya yang sama yang bekerja dalam arah yang berlawanan. Solusi langsungnya adalah dengan memperpanjang kabel utama dan melambatkan ke tanah melalui sistem penjangkauan. Namun, kita bisa mengoptimalkan sumber daya finansial yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini dengan ide sederhana. Yang perlu kita lakukan adalah memindahkan menara lebih dekat satu sama lain. Sekarang, panjang dek jembatan yang tidak didukung berkurang. Karena hal ini, tegangan pada kabel akan berkurang. Jelas, ini akan menyebabkan kabel dengan luas penampang yang lebih kecil. Lebar kabel utama lebih dari setengah tinggi manusia rata-rata. Sebagai objek wisata, seutas kabel utama yang mengesankan ini didemonstrasikan di dekat jembatan Golden Gate. Namun, jika Anda membangun jembatan dengan desain yang seperti ini, ia akan mengalami kematian dini. Bisakah Anda menebak mengapa hal ini terjadi? Sambungan adalah bagian terlemah dalam sistem struktural apapun. Sambungan langsung dari suspender baja dengan dek beton akan menyebabkan pembentukan retakan pada dek karena beton bersifat getas. Mari kita lihat bagaimana Mr. Strauss memecahkan masalah ini. Mr. Strauss memutuskan untuk menghubungkan suspender ke struktur baja. Sambungan baja ke baja selalu kuat. Detail sambungan antara suspender dan struktur baja diilustrasikan di sini. Dek jalan ditempatkan pada struktur ini. Mr. Strauss menjaga lebar jalan menjadi 27 meter untuk memperhitungkan kebutuhan lalu lintas saat ini dan di masa mendatang. Merakit struktur seperti ini bukanlah tugas yang mudah karena kondisi lokasi yang berkabut dan berangin. Untuk memfasilitasi prosesnya, para pekerja membuat prafabrikasi setiap bagian rangka dan membawanya ke lokasi dengan kapal. Perakitan bagian individu dilakukan dengan menggunakan derek dan sambungannya diamankan dengan paku klem. Untuk memastikan keselamatan para pekerja, jaring dipasang di bawah dek jembatan. Seiring perkembangan pembangunan jembatan, mereka secara bersamaan menghubungkan struktur dengan kabel utama menggunakan kabel gantung. Selain itu, untuk mempertahankan beban yang sama pada kabel, pekerja harus merakit sistem ini secara bersamaan dan merata di dua arah untuk setiap menara. Dengan demikian, Golden Gate menjadi jembatan. 250 pasang kabel vertikal digunakan, dan mereka menggantung seluruh dek jembatan ke kabel utama. Setelah konstruksi struktur baja, para pekerja mengecat jembatan dengan warna oranye internasional khusus. Selanjutnya, mari kita cermati beberapa detail konstruksi jalan beton di atas struktural kokoh ini. Pekerja pertama-tama meletakkan backcasting kayu. Mereka memasang batang baja, mengelasnya ke bagian baja di bawahnya, dan kemudian menuangkan dan memadatkan beton menggunakan vibrator jarum. Jembatan terlihat sempurna sekarang. Tapi apakah sudah siap mendukung pergerakan kendaraan? Belum. Pertama-tama, kita harus mengatasi tantangan rekayasa besar lainnya. Ekspansi tanah. Beton dan struktur baja terkait akan mengembang atau menyusut berdasarkan variasi suhu lingkungan. Jika kita membangun jembatan ini sebagai satu kesatuan, pada hari yang cerah dan terik, jembatan akan melebar dan menyebabkan tekanan yang luar biasa pada menara dan juga pada jarum. Akhirnya, jembatan itu akan mengalami kerusakan. Jika Anda pernah mengunjungi jembatan Golden Gate, Anda mungkin menyadari sambungan aneh di jalan. Sambungan ini yang disebut sambungan ekspansi jaring adalah solusi Mr. Strauss untuk memecahkan masalah ekspansi termal.
membagi dek menjadi 7 bagian terpisah. Anda bisa melihat jembatan ini memiliki 3 kabel. Sambungan ekspansi jari dipasang di antara celah. Selama peningkatan suhu yang ekstrim, panjang dek jalan meningkat dan sambungan ini bergerak hampir 1,2 meter. Sungguh solusi yang elegan untuk masalah yang serius. Namun, masih ada masalah kecil yang harus diselesaikan. Ekspansi thermal baja sedikit lebih besar daripada beton. Penguaian diferensial ini bisa menyebabkan masalah pada dek beton yang terdiri dari campuran beton dan batang baja. Tetapi masalah penguaian ini bisa diabaikan jika panjangnya kecil. Inilah sebabnya mengapa Golden Gate berisi sambungan ekspansi kecil setiap 15 meter. Tantangan desain hebat lainnya yang dihadapi Mr. Strauss adalah ketinggian menara. Mari kita lakukan percobaan untuk lebih memahaminya. Ada 2 desain jembatan, desain menara tinggi dengan kemiringan tinggi. Lalu ada desain menara pendek, miring tidak terlalu tinggi. Pertanyaannya, jembatan gantung mana yang lebih kuat? Yang A, Pak. Yang sebelah situ atau sebelah situ? Sebelah situ. Mari kita uji desain pertama dengan dek jalan. Dek jalannya sangat berat. Saat dek jalan dipasang, desain berdiri kokoh. Yang ini aman. Lalu pasang bobot yang sama pada desain lainnya, desain menara pendek. Oh, aman. Tahu. Jembatan ini tiba-tiba rusak, bahkan saya terheran melihatnya. Jadi singkatnya kita membuktikan secara eksperimental desain menara tinggilah yang terbaik untuk jenis jembatan gantung yang lebih kuat. Pertanyaannya, kenapa? Naik, Kita Pak. tahu jawabannya. Kita undang teknisinya Mr. Dua jam ini, Strauss ke dalam video. Perbedaan utama antara kedua desain ini adalah sudut kabel. Pada keduanya, beban yang harus dipikul adalah sama. Komponen vertikal tegangan kabel menyeimbangkan berat ini. Karena desain menara kecil memiliki sudut yang rendah, kabel harus menghasilkan lebih banyak tekanan untuk menyeimbangkan berat. Inilah sebabnya mengapa menara pendek rusak saat percobaan. Menara yang tinggi jelas akan mengurangi tekanan pada kabel, tetapi membangunnya akan lebih mahal. Itulah mengapa Mr. Strauss menghitung ketinggian menara optimal 227 meter, rata-rata untuk skenario kedua. Sekarang, mari masuk ke bagian paling menarik dari video ini. Pembangunan jembatan Golden Gate dalam lingkungan yang tidak bersahabat. Pertama, kita mulai dengan pembangunan menara. Tahukah Anda bahwa konstruksi menara sisi selatan lebih keras daripada menara sisi utara? Ini karena pembangunan menara selatan harus mengantisipasi lautan Pasifik yang ganas. Untuk sisi selatan, lapisan keras berada 50 kaki di bawah permukaan laut dan memiliki dasar yang curam. Kita perlu menggali sedalam ini dan membangun fondasi RCC untuk menara selatan. Untuk melakukannya, pertama, menyewa penyelam profesional untuk meledakkan bom di bawah air. Para penyelam membersihkan puing-puing ledakan dan menghaluskan permukaan. Setelah itu, tiga sangka membangun kerangka batu dan kayu di atas permukaan ini. Para penyelam jelas melakukan pekerjaan luar biasa di sini. Sekarang, mari kita lihat penonton struktur yang mereka bangun. Kemudian beton dituangkan untuk membuat sesuatu yang disebut dinding fender. Setelah itu, semua air di dalam dipompa keluar. Setelah dinding spakbor siap, bisakah para pekerja masuk ke dalam dan mulai menggali lapisan keras? Inilah masalahnya. Arus laut sangat deras sehingga dinding spakbor harus menanggung tekanan ke dalam yang besar dan bisa runtuh. Konstruksi semacam ini sangat tidak aman. Mr. Strauss punya ide yang cerdas. Awalnya mereka memasang tabung peledakan, syak pekerja, dan syak material di dalam dinding fender. Caranya adalah dengan membangun plat beton bertulang yang tebal sehingga pekerja bisa bekerja di bawahnya. Cara pekerja mencapai ruang pekerja cukup menarik melalui poros pekerja. Mereka terus mengukur batuan besar dan menggali di bawahnya dengan RCC. Lempengan RCC ini menopang dinding spakbor dan melindungi pekerja di bawahnya dari arus mematikan. Selama proses ini, seluruh struktur dinding fender dibiarkan tenggelam secara perlahan. Anda bisa melihat bentuknya yang seperti pisang. Akhirnya
mereka mencapai lapisan keras yang terbagi. Setelah meratakan lapisan keras, mereka mulai membangun struktur baja dan membangun fondasi RCC. Konstruksi fondasi lengkap ini jadi cukup mudah. Anda bisa melihat bagaimana dinding spakbor melindungi fondasi utama dari kedua bangunan. Sekarang, saatnya melihat pembangunan menara raksasa. Setelah fondasi siap, mereka memasang plat dasar baja di atasnya. Sekarang, datang keajaiban sel baja bermuda ini. Mereka merakit dan memaku sel-sel ini seolah-olah sedang membangun menara menggunakan Lego. Anda bisa melihat betapa cerdiknya mereka merencanakan bentuk dan ukuran sel-sel ini sehingga menara akan mendapatkan bentuk yang ingin dibuat. Mr. Strauss merancang struktur sel yang unik ini agar ekonomis dan juga pembangunan menara kemudian selesai. Lalu, saatnya untuk meletakkan kabel utama. Untuk melakukannya, mereka pertama kali memasang saddle kabel di atas menara. Anda mungkin berpikir bahwa kabel utama adalah kabel tunggal yang solid. Kabel utama sebenarnya terdiri dari 27.000 kabel yang lebih kecil dengan total panjang 129.000 km kawat baja digunakan untuk pembuatannya. Untuk mulai memasang kabel ini, para pekerja pertama-tama membangun jembatan catwalk untuk diri mereka sendiri. Pada awalnya, para pekerja meletakkan kawat pendukung. Kabel utama melakukan perjalanan melalui roda berputar ini. Selanjutnya, kabel-kabel kecil ini dilewatkan di atas menara melalui saddle kabel satu persatu dan kemudian dijepit oleh pekerja. Kemudian, para pekerja menekan kabel dengan kuat menggunakan alat pres hidrolik. Mereka secara bersamaan melilitkan kabel bersama-sama menggunakan kawat baja galvanis. Itulah sebabnya kabel utama terlihat seperti satu pipa besar. Kabel ini ditambahkan ke batuan dasar dengan plat baja untar. Setelah meletakkan kabel utama, kabel suspensi dipasang. Yang tersisa untuk dilakukan hanyalah membangun struktur dek dan meletakkan beton untuk jalanan. Anda sudah tahu bagaimana mereka melakukannya. Semua insiden ini terjadi di jembatan Golden Gate pada hari jadinya yang ke-50 ketika lebih dari 300.000 orang berkumpul di jembatan itu sekaligus. Anda mungkin bisa memprediksi apa yang akan terjadi jika jembatan gantung kelebihan beban. Jembatan gantung dan kelebihan beban dapat menyebabkannya molor. Bahkan, ini bisa menyebabkan menara utama melengkung ke dalam. Inilah yang terjadi pada hari itu. Dek jalan merosot hampir 2 meter. Bahkan dengan beban yang ekstrim ini, jembatan gantung Mr. Strauss yang luar biasa tetap kokoh. Orang hanya bisa mengagumi teknologi yang mereka kembangkan 89 tahun lalu dalam desain dan konstruksi jembatan Golden Gate. Proyek yang sukses ini menandakan loncatan besar dalam teknik sipil. Sebelum beranjak pergi, jangan lupa menjadi anggota tim Basis. Tahukah Anda bahwa sedikit saja kekeringan yang terjadi di wilayah Panama bisa membunuh?
detail tentang mesin palu penggerak yang kencang. Mesin ini tidak hanya mendorong turap ke bawah. Bisa dibayangkan dengan mudah apa jadinya jika turap tersebut didorong ke dalam tanah. Untuk menembus tanah, mesin menggunakan getaran. Jika mengamati dengan cermat, Anda akan melihat getaran kecil namun cepat ini. Keistimewaan mesin terletak pada kenyataan bahwa ia terdiri dari dua beban eksentrik yang berputar berlawanan. Guna dari beban ini adalah untuk menimbulkan getaran pada mesin. Kapal dengan permukaan datar yang disebut tongkat ini digunakan untuk membawa mesin dan komponen yang diperlukan di lokasi konstruksi. Sekarang kita siap untuk tahap besar proyek konstruksi, memompa air dari coverdeck. Namun, sebelum melakukan semua pekerjaan ini, para teknisi mempunyai tugas besar yang harus dilakukan. Mari kita lihat apa yang terjadi sebelum masuk ke fase pemompaan air. Para teknisi proyek harus melakukan uji geoteknik secara rinci terhadap tanah tempat coverdeck akan dibangun. Mereka memilih tanah yang mampu memikul beban bangunan permanen. Uji yang paling umum digunakan untuk mengukur kekuatan tanah adalah uji in situ yang disebut uji penetrasi kerucut. Anda bisa melihat bagaimana alat uji penetrasi kerucut disimpan di dasar laut. Uji berbentuk kerucut milik perangkat menembus tanah dan sensor mengirimkan kembali nilai gesekan dan ketahanan tanah. Mesin akan melanjutkan penetrasi hingga mencapai batuan dasar. Anda bisa melihat lonjakan nilai resistensi secara tiba-tiba setelah mencapai batuan dasar. Dengan bantuan tes praktis ini, para teknisi mengetahui seberapa dalam turap harus dipanjang. Turap harus mencapai batuan dasar. Sekarang mari kita kembali ke proyek dan mulai memompa air keluar. Saat permukaan air turun, Anda akan melihat kebocoran air di antara turap. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tekanan air. Turap satu lapis sudah rusak, jadi kita perlu melipat gandakan. Ruang di antara dinding turap ini umumnya diisi dengan materi granular seperti pasir, kerikil, atau pecahan batu. Coverdeck berlapis ganda ini akan secara efektif menahan kebocoran air di antara turap. Sekarang, mari kita keluarkan semua air dari coverdeck. Untungnya, tidak ada kebocoran air yang terlihat. Oh tidak, apa yang terjadi? Seluruh coverdeck runtuh ke dalam. Sebelumnya ketika ada air di kedua sisi, gaya yang bekerja pada coverdeck akibat tekanan air dihilangkan. Anda bisa dengan mudah memahami alasannya. Namun, ketika air dari volume ini menghilang, akan ada kekuatan ke dalam yang sangat besar yang menghancurkan coverdeck tersebut. Runtuhnya turap ke dalam bisa dicegah dengan memasang struktur rangka penguat di sisi turap. Sistem rangka penguat terdiri dari komponen-komponen seperti wheels, struts, dan braces. Sambungan antara wheels dan struts ini dipaut seperti yang diilustrasikan di sini. Rangkaian horizontal yang disebut struts ini memberikan sokongan lateral yang menahan pergerakan dinding coverdeck ke dalam. Coverdecknya ini sangat kuat dan telah mencapai batuan dasar. Yuk, keringkan airnya. Bisakah Anda memprediksi apa yang akan terjadi sekarang? Di sini saya membuat coverdeck. Coverdeck yang kecil, tapi lucu kan? Sekarang mari kita keluarkan air dari ruang tengah ini dan lihat apa yang terjadi. Dan hati-hati dengan dua poin ini. Saya hampir mengosongkan coverdeck. Apakah Anda melihat jalan yang indah di keduanya sisi coverdeck? Inilah dampak dari rembesan air. Hal yang sama bisa terjadi di coverdeck. Kali juga jika Anda langsung mengeringkannya. Mirip dengan percobaannya, rembesan air juga terjadi di coverdeck kita. Teknik untuk mencegah rembesan air sudah dilakukan. Jadi, mari kita pompa keluar air rebesan secara terus-menerus. Jika tanah di atas lapisan keras disingkirkan dan dilakukan pembetulan pada lapisan keras, proyek bawah air kita setengah selesai. Ini disebut teknik jalur segel beton. Jalur segel beton juga akan berfungsi sebagai pijakan yang kuat mencegah kebocoran air. Mari kita lihat bagaimana ini dilakukan. Pengangkatan tanah dari coverdeck biasanya dilakukan dengan menggunakan bucket clamshell. Bucket ini dioperasikan oleh ekskavator. Bukankah pengoperasian bucket clamshell keren? Anda tahu selanjutnya, jalur
segel beton. Untuk memastikan jalur segel beton terikat kuat dengan batuan dasar, diperlukan beberapa tiang panjang yang menembus batuan dasar. Mesin vibrating hammer kembali membantu. Mesin ini mendorong beberapa pipa baja berongga ke dalam batuan dasar. Batuan keras di dalam silinder disingkirkan dengan bantuan mesin auger. Sekarang, letakkan tiang penguat ke dalam rongga ini dan tuangkan beton. Setelah tiang panjang siap, kita bisa membangun jalur segel beton di atasnya. Karena remesan air selalu muncul di dasar ini, pembetonan jalur segel dilakukan dengan menggunakan metode training, termasuk hopper bucket dan pipa panjang yang tersegmentasi. Semen khusus dengan kemampuan kerja tinggi digunakan sebagai pembeton lantai. Sumbat tebal dipasang di bagian bawah pipa training untuk mencegah air masuk ke dalam pipa. Setelah beberapa waktu, pipa ini terangkat secara tiba-tiba, sehingga beton mengalir dan sumbat bagian bawah terlepas. Selama proses ini, ujung pembuangan pipa training terus-menerus dibiarkan terendam di dalam beton, sehingga kecil kemungkinan beton yang akan dituang akan bercampur dengan air remesan di sekitarnya. Sekarang setelah jalur segel beton siap, saatnya untuk menangani pekerjaan konstruksi lain yang tersisa. Remesan air diblokir oleh struktur ini dengan baik. Para pekerja meletakkan kerangka dari batangan bertulang berkualitas tinggi untuk membangun poros pijakan tiang jembatan. Karena struktur tiang jembatan akan tetap berada di dalam air, para teknisi memastikan bahwa bahan yang akan digunakan dalam konstruksi tersebut memiliki kualitas terbaik. Mereka harus berhasil menahan tekanan air serta beban jembatan. Seiring dengan kemajuan kerangka tiang jembatan, berbagai informasi dilakukan untuk menuangkan beton ke dalam struktur. Setelah beton dituangkan seluruhnya ke dalam kerangka, struktur ini dijaga agar tidak terganggu supaya kuat. Biasanya tiang jembatan membutuhkan waktu 14-28 hari untuk mendapatkan kekuatan penuh. Setelah tiang jembatan memperoleh kekuatan yang cukup, cofferdam tidak berguna dan merusak mata, sehingga para teknisi menyingkirkannya. Namun, melepas cofferdam di bawah permukaan lapisan beton bisa mempengaruhi kekuatan keseluruhan struktur. Hasilnya, para teknisi memotong tumpukan sheet pada level ini. Ini dia, jembatan dermaga yang kuat siap menopang jembatan yang berat. Semoga Anda menikmati video teknologi konstruksi bawah air dengan cofferdam. Tapi ini adalah jenis teknologi konstruksi bawah air berbeda yang dikenal sebagai caisson dan yang lain lagi disebut fondasi tiang panjang. Kami akan membahas tentang teknologi ini dalam video yang berbeda, tetapi sebelum meninggalkan video ini, tolong dukung kami di like-nya. Jadi itu materi kita hari ini mengenai klasifikasi jembatan. Dan dari video tadi ada yang mana yang kalau nggak ada, kita kan ujian tanggal 1 ya. Nah, tugas-tugasnya sebelumnya sudah selesai. Sudah, Pak. Gambarnya Sudah, Pak. catatan ada nggak? Catatan Sudah. dan tugas mana ada? Gambar jangan Pak. Gambar ya. Nah, jadi untuk tugasnya segera diselesaikan. Tugas gambarnya. Kalau bisa minggu depan gambarnya sudah selesai semua ya. Sudah, Pak. Sekarang sudah selesai semua. Insyaallah. Yang belum. Yang belum ya, sudah, Pak. Ini kan jam pelajaran masih ada kan? Apa? Balik ini, Pak. Dia boleh mini kan, Pak? Pas weekend. Selamat dulu, Pak. Oke. Jadi karena materinya sudah selesai ya, kita siap-siap aja buat tiket. Dan tiket hari ini siapa? Tiket minggu ini siapa? Wow, ya. Wow. Tahu nggak, Dek? Vicky
Nah, ini mana ada dulu? Ini dong, tiket Pak, ini Pak. Sebentar amat sangat tu. Anda sedang kadin nak, jangan sedang. Sedang ni bang. Buka. Boleh nak hari minum tu. Kita semua ni aku. Nah, ini cucian lah. Dapat Itu si Habib, mentornya. Ya, Pak. Untuk sampah-sampah yang ada di bawah mejanya, tolong dibawa. Ini Pak. Ini abang. Ini abang. Ini aja. Edit dua video jadinya Pak. Pandai aku dia lah. Pandai tu lah.